aktivitas makan sama tidur. Kalau dalam satu periode itu makannya tiba-tiba awalnya biasa terus menjadi nggak mood makan atau makan berlebih, tuh sudah ada tanda-tanda. Terus tidur juga, yang awalnya tidurnya normal tiba-tiba di satu siklus tidurnya lebih berlebihan atau kurang tidur. Itu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di Haisam Rabu. Pemirsa, hari ini insya Allah ini season terakhir ya di bulan Desember ini. Dan di season terakhir ini diakhiri dengan menghadirkan satu psikolog di Rumah Sakit Samrabu. Kita akan lebih kenal lebih dalam lagi dengan beliau. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Kalau psikolog ini bukan dokter ya, Mas ya? Iya, bukan, beda. Beda. Iya, beda. Jadi panggilannya apa ya kalau psikolog? Banyak sih, kalau di rumah sakit ada yang beberapa dipanggil dokter, ada yang dipanggil Mas, Bapak, tergantung dari pasien. Tergantung ya. Iya. Tapi bukan dokter aslinya. Iya. Oke, perkenalkan dong, Mas, dan perkenalkan Mas di sini biar ini semuanya mungkin belum pernah bertemu dengan Mas psikolog dan belum. Nanti ini kenalkan dan apa sebetulnya yang diberikan tugas oleh RSUD di sini. Dengan silakan, Mas. Baik, terima kasih. Salam, saya Jiwa. Ya, kenalkan nama saya Doni Mustafa. Doni. Iya, Doni. Oke. Doni Mustafa. Doni. Betul. Panggilannya bisa dipanggil Doni, bisa dipanggil Usto. Tergantung dari ketika saya ada di mana. Ya. Yang malu Saya nonton nih. Ya, saya di sini kebetulan sebagai psikolog klinis di Poli Psikologi. Ya. Di Poli Psikologi. Iya, di Poli Psikologi. Mas Doni, apa saja sebetulnya yang menjadi tugas pokok dari Mas Doni di Poli Psikologi itu pendampingannya atau bagaimana sebetulnya? Oke. Karena kan tidak semua pasien berhubungan dengan Mas Doni kan? Justru langsung berhubungan dengan pasien. Pasien khusus dan spesial kan? Tidak semua pasien kan maksudnya? Iya, betul. Silakan Mas Doni. Kalau untuk layanan psikologi sendiri sebenarnya ada dua, ya, layanan psikologi yang kalau kita nyebutnya psikologi yang klinis dan non klinis. Ya, klinis itu dalam pasien-pasien yang sakit. Kalau yang non klinis bagi pasien-pasien yang sehat. Contohnya kalau pasien yang sehat itu minta surat keterangan sehat rohani. Pada calon. Terus karena kalau untuk keluarnya terbitnya surat keterangan sehat rohani itu sesuai dengan PMK, ya, PMK Peraturan Menteri Kesehatan, ya tahun nomor 29 tahun 2022 itu harus ada tim dari psikiater sama psikolog. Psikiater sama psikolog. Iya, karena psikiater sama psikolog itu beda makhluk ya. Beda keilmuan. Kalau psikiater psikolog, dokter berarti ya. Iya, kalau psikiater basic ilmuannya kedokteran. Kedokteran. Ya, kalau psikolog basic ilmuannya psikologi. Psikologi. Ya. Jadi Mas Doni ini psikolog kan? Iya, saya psikolog dan kebetulan sebagai psikolog klinis karena psikolog itu banyak macamnya. Gitu. Pak Dewan, ini kan tidak langsung seperti karu-karu yang lain yang kita sering bicarakan. Tapi keberadaan Pak Mas Doni ini kan pasti dibutuhkan di rumah sakit ini. Ada hal yang ingin didalami dengan posisi Mas Doni sebagai psikolog di rumah sakit, Ketua. Terima kasih, Pak Aliman. Bahwa dalam momentum tahun politik ini kami sangat sangat mendukung kalau perlu psikolog yang ada di rumah sakit ini tidak hanya satu, kalau perlu intinya ditambah gitu. Karena ini momen-momen stres ini akan semakin meningkat. Akan segera datang. Iya. Mulai menginjak tahun 2024 bulan 1 sampai bulan 2, apalagi setelah tanggal 14. Nanti. Ini sudah akan ada perubahan orang-orang yang mengalami stres tinggi. Nah, oleh karena itu kami berharap RSUD ini menyediakan psikolog. Kalau perlu
menyediakan via online psikolognya, ya untuk untuk antisipasi dalam rangka menyiapkan ketahanan jiwa, kira-kira begitu. Ya. Mas Doni, tadi kan Mas Doni sempat menjelaskan ada dua ya. Iya. Ada psikolog untuk klinis dan juga ada yang lain. Untuk layanannya. Untuk layanan psikolognya. Iya. Lah kalau yang diceritakan Pak Ketua ini masuk bagian mana? Kalau sudah masuk stres, itu sudah masuk ke klinis. Oh, klinis. Klinis, iya. Pas nih. Iya. Iya. Seperti itu. Terima kasih Pak ya. Iya. Untuk di RSUD Syamrambu sendiri, di sini kita psikolognya sudah ada 3. Jadi nggak usah khawatir ya. Mungkin saya yang paling muda gitu ya, karena saya di sini juga baru 1,5 tahun bergabung di RSUD Syamrambu di sini. Gitu. Masih 1 tahun? Iya, baru 1,5 tahun. Semua psikolog ada psikiater? Kenapa? Yang 3 ini psikolog semua psikolog semua ya? Belum, yang psikiater belum ada? Psikiater ada sendiri, nanti di polipsikiatri. Tapi ada kan di sini psikiater? Ada. Bedanya psikolog dan psikiater. Apa itu? Iya. Ini kan bagi kami tidak. Ya. Oke. Untuk mengedukasi untuk masyarakat awam juga, bedanya psikolog sama psikiater. Kalau psikiater itu basicnya kedokteran dan ngambil spesialisasi jiwa, jadi disebut dokter jiwa atau psikiater. Sedangkan psikolog untuk pendidikannya itu psikologi dan profesinya psikologi atau profesi psikolog. Dan kebetulan saya mengambil spesialisasi klinis, jadi psikolog klinis. Psikolog klinis yang sewaktu-waktu bisa membantu bagaimana pengobatan pelayanan kesehatan di sini. Gitu Mas ya. Iya. Makanya direktur di sini. Iya Pak, psikolog, psikiater dan psikolog itu intinya berbasis dokter dan bukan itu aja ya. Ya, sama-sama menangani kasus kesehatan mental, kesehatan mental, cuma beda terapinya atau beda pengobatannya. Kalau dokter, background akademiknya beda juga ya? Iya, background akademiknya juga berbeda. Lebih spesialis namanya dokter. Ya Pak Doni, Mas Doni ya. Kan kalau psikiater kan lebih spesialis spesial artinya. Kan dokter bukan psikolog, kan psikolog lebih umum. Apa tingkat pendidikan kesetratannya sama? Sama. Stratatnya sama. Ya, kalau di dalam undang-undang kesehatan ya, misalkan tenaga kesehatan, tenaga nakes ya, yang pertama pasti tenaga medis isinya ini dokter. Terus yang kedua psikologi klinis. Nah, psikologi klinis isinya itu psikolog klinis. Gitu. Terus Ternyata sama. Tapi ini ya, akademiknya di Fakultas Kedokteran. Oh beda. Akademiknya di Fakultas. Manfaatnya apa sampai di sini? Nah, jelaskan itu. Oke. Penting ini. Itu sangat penting itu. Manfaatnya apa? Manfaatnya di mana? Mi report rekrut Mas Doni. Iya. Pak Direktur ini Mas Hake. Uang PC Mas Ake. Ada manfaat. Si Sake, si Kembar, si Mulut, si Kembar. Jelaskan Mas Doni. Ya, manfaatnya itu sangat banyak Pak. Yang pertama, kalau ada masalah-masalah kegalauan, gitu ya. Contoh anak-anak SMA, ya butuh bakat minat, tes bakat minat, nggak perlu jauh-jauh keluar ke Surabaya, ke RSUD Syamrambu juga bisa. Nah itu kan tidak ada Pak Liman. Apanya? Pengumuman yang kayak ini tidak ada di. Ya dulu, makanya dengarkan dulu. Terus lanjut Mas Doni, lanjut. Dengan itu akhirnya ada ini bisa mengedukasi masyarakat, gitu Pak. Nah terus yang kedua, jadi kan mau kalau orang datang ke psikologi takut dikira gila. Ya, padahal justru datang ke psikologi makin sehat, secara jiwa tentunya, gitu. Jadi nggak harus orang yang sakit, contoh orang gila kalau di kita penyakit namanya kan schizophrenia. Nah, kalau sudah ada pengobatan ditangani sama psikiater dan ditangani juga sama psikolog untuk terapi perilakunya. Gitu. Terapi Di ruangan itu berapa tenaga medis? Kita psikolognya, kita untuk di polipsikologi kebetulan ada 2 ruangan ya. Yang pertama untuk psikologi klinis sama untuk yang non klinis, penanganan klinis dan non klinis. Kalau non klinis itu kita ruangannya ada di lantai 2. Di lantai 2. Yang ditanyakan Mas Baiti ini sebetulnya manfaat langsung terhadap penanganan pasien yang di sini itu apa tuh Mas Doni? Itu Iya. pertanyaan. Cuma dia di sini tapi ada gaji begitu.
Gini, mohon maaf, saya punya warga cerai sama suaminya, stres. Tidak, ini kejadian nyata, kisah nyata. Kemudian di rekomendasinya suruh ke psikolog. Nah, memang seperti itu. Berarti itu kesaksian itu ya? Betul, konselingnya itu melakukan konseling klinis namanya. Iya. Kemudian ada dapat rekom dia. Iya. Gitu. Dapat Rekom dapat terapi. Mas Doni, apa kasus-kasus sebagaimana yang diceritakan Mas Anton ini, ada nggak pasien yang memang semacam itu datang di sini? Ada secara real. Dan sembuh Pak Liman. Beri obat. Kalau di psikologi tidak mengeluarkan obat. Terapi, konseling, Namanya terapi perilaku. konseling. Jadi pasien Tapi beda dengan yang di menurut itu beda. Untuk psikolognya sama. Sama. Iya. Ruangannya di mana? Tutup keng dinau. Kalau tahu saya baru sendiri. Mas Doni, ini sesuatu yang baru informasi bagi banyak orang karena lebih banyak ketika bicara masalah asam lambung itu rumah sakit, penyakit biasa, bukan penyakit mental gitu kan. Lah, Mas Doni hari ini itu harus menjadi ambasador hari ini untuk bagaimana asam lambung ini. Mari lontar lagi di menur. Ternyata ada Mas Doni di sini. Pakai BPJS. Bisa pakai BPJS. Iya, pelayanan di sini. Mas Doni, pengalaman Mas Doni menangani pasien-pasien psikolog yang datang ke sini itu sudah berapa tahun di sini? 1 tahun. 1 tahun. 1 bulannya berapa orang kira yang ditangani? Kalau untuk klinis ya, untuk pasien klinis, kalau saya pribadi saya nggak banyak. Biasa perharinya 2 atau 3 orang. Ya banyak, Mas. Aku Mas. Itu Bangkalan tapi Bangkalan ya Mas ya? Ya, Bangkalan. Itu kenapa? Apa putus cinta dengan kekasih, putus cerai, apa ngedrop bangkrut? Ya banyak ada yang seperti itu, ada yang putus cinta. Tapi kalau di saya lebih banyak anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, misalkan dia udah sekolah belum bisa ngomong, jadi tidak hanya ke dokter anak, ditangani dengan psikolog juga. Anak usia balita itu Bisa balita, bisa balik di atas 5 tahun. Tapi Mas Doni, kalau lain kali kalau ada yang bergerak muda, kasih tahu. Insya Allah jadi obat itu. Ini syuting ini. Syuting. Iya. Nah, jadi energi Mas Doni ini sangat luar biasa. Kita bisa ketawa semacam itu bagian dari terapi ya Mas Doni. Bagaimana? Tangan bapak lemes, tidak gairah. Tidak gairah. Nah, yang karena banyak orang yang justru ketika bicara masalah penyakit mental itu pikirnya langsung nur. Ternyata di Sam Prabu sudah menyiapkan pelayanan itu. Itu maksudnya catatannya. Karena kalau penjelasan Mas Doni tiap hari 1 duha loh. Berarti Banyak. Ini pengalaman 1 tahun maksudnya di sini. 1, 2 itu. asli mana? Mas Usto. Saya panggil Mas Usto. Mungkin. Oh, Surabaya. Mas Doni ingin karena Pak Dewan di sini kaget juga Mas Doni, bahwa di sini ada pelayanan psikologi seperti Pak Mas Doni ceritakan. Jadi sekarang jelaskan dan juga sambil lalu dikampanyakan. Jangan-jangan banyak orang Bangkalan yang sebetulnya mempunyai penyakit yang perlu untuk ditangani Mas Doni tidak tahu di sini. Betul. Oke, kita untuk bahas masalah kesehatan mental gitu Pak ya. Kesehatan mental itu tidak hanya secara mental tetapi berkesinambungan. Jadi antara fisik dan psikis. Dan untuk sehat mental secara pribadi itu harus seimbang pola pikirnya, perilaku, sama suasana hati. Kalau seandainya dari ketiga itu tidak seimbang, berarti sudah bisa dikatakan sudah tidak sehat secara mental. Rumus dasarnya itu ya? Iya, rumus dasarnya itu. Jadi itu
Mas Don, Iya. untuk bisa memastikan orang ini stres, orang ini punya gangguan jiwa yang harus kita terapi, bisa nggak membuat Membaca tanda-tanda ini. tanda-tanda ini? Tanda-tanda biasanya paling gampang itu ya aktivitas makan sama tidur. Kalau dalam satu periode itu makannya tiba-tiba awalnya biasa terus menjadi nggak mood makan atau makan berlebih, tuh sudah ada tanda-tanda. Terus tidur juga, yang awalnya tidurnya normal tiba-tiba di satu siklus tidurnya lebih berlebihan atau kurang tidur. Itu sudah itu sudah ada salah satu tanda. Tanda sudah ada keseimbangan. Iya. Ya Mas ya. Tidak adanya keseimbangan. Jadi Tanda-tanda yang stres dengan reng para gila aja. ya perbedaan stres dengan bingung itu hampir sama ya. Nah, stres, Iya. Dan pusing. bingung, itu ada nggak istilah dalam sebuah psikologi itu? Stres, kalau stres bingung, katanya Bapak tadi hampir sama, memang. Kalau orang stres, kalau dikasih pilihan, dia tidak bisa menjawab. Tapi kalau orang bingung, tapi masih bisa ngasih pilihan. Memberikan Meskipun dan badan gitu ya. Aku pusing, aku nggak tahu ini, tapi masih bisa. Itu tanda itu. Kalau gini Mas, ada pepatah Madura, kalau ada persoalan jangan dibuat bingung, tapi dibuat susah. Itu apa artinya? Jangan dibuat bingung, jangan dibuat susah. Tapi dibuat susah aja gitu. Saya juga enggak. Perbedaan susah dan bingung apa? Dalam mengkategorisasikan ya, tingkat orang susah itu bagaimana dan bingung itu apa? Oke. Kalau bingung itu sudah jelas ada dia bingung untuk memilih. Ya, karena susah. Kalau susah dia cuma dihadapkan satu pilihan, tapi tidak bisa melakukan. Bener masuk akal di sana. Nanti masalah dia kebingung, kesusah. Ya susah, susah itu satu ya. Kalau bingung diharapkan pada banyak pilihan yang tidak bisa menentukan. Jadi yang kok sekolah lagi, yang selanjutnya Mas Doni. Karena sangat sedikit sekali yang mendapatkan informasi terkait dengan keberadaannya Mas Doni di sini dan juga para psikologi di sini. Dan saya ingin sekali Mas Doni untuk memberikan penjelasan lebih detail lagi terkait dengan urusan pelayanan masalah psikologi dan fungsi psikologi di sini. Katakan Mas Doni. Oke. Untuk pelayanan di psikologi di sini di RSUD Saprambu, yang pertama kita ada melakukan konseling klinis, konseling anak, konseling remaja, konseling dewasa, konseling pranikah bahkan pasca nikah, konseling perjalanan juga, dan tidak hanya itu, kita juga melakukan psikoedukasi, ya, psikoedukasi psikologi dan melakukan psikoterapi tentunya. Dan kita juga RSUD Saprambu, psikolognya kita juga tidak hanya saya, gitu ya, ada 3 dan 3-nya ini juga sudah melakukan psikoedukasi di radio juga, radio SBF. SBFM. Iya. Pak Ketua silakan kalau ada sebelum saya closing statement ya, saya minta penjelasan sekaligus sebagai terapi teman-teman para caleg ini agar punya ketahanan mental, ya apa kiat-kiat dan upaya kira-kira yang harus dilakukan agar dalam menghadapi pileg yang akan datang ini kita secara mental kuat, pesan apa yang membangun imunitas stres. Ya. Silakan Mas. Apa Kalau saya bilang perbanyak healing ya. Apa Mas? Perbanyak healing. Jadi memang kalau untuk menambah imunitas semua kuat, imunnya kuat, perkuat informasi-informasi positif. Jadi kalau ada informasi negatif, boleh 1-2 boleh, ya. Tapi perbanyak yang positif. Jadi kalau seperti ini, kamu di sana pesena tadi, jangan pikirkan itu ya. Iya. Jangan pikirkan. Tentang. Jangan pikir. hindari informasi negatif gitu aja. Iya. Di sana sudah nggak dukung kamu lagi. Coba pikir aja. Kalian semangat. Lanjut. Itu langkah pertama. Kedua, selanjutnya. Fokus pada tujuan. Tujuannya apa? Kalau seandainya tujuannya ke sana, terus yang banyak yang negatif tidak mendukung, ya sudah cari yang mendukung. Gitu. Perbanyak yang mendukung lebih. Ini yang penting. Ini yang penting.
Terus. Ya kurang lebihnya itu. Ada lagi? Jadi informasi sebelum selesai nih, ini aduh. Terus. Ini konsultasi ini mau langsung ke kantornya bayar lagi, aduh. Kalau nikah dua mau kabur gimana? Itu bisa seperti itu nanti bisa dikonsultasikan di ruang tamu. Oke. Sudah cukup ya? Yang terakhir. Oh, terakhir lagi. Iya, sebagai closing statement. Silakan. Ada atas nama Ketua Komisi D, saya ingin menyampaikan bahwa urusan kejiwaan dan urusan konseling dan psikolog ini penting, terutama dalam menghadapi momen-momen pileg ini dan seterusnya. Jadi perlu Pak Direktur itu menyiapkan perangkat promosi kesehatan jiwa, kira-kira begitu. Jadi kurang, saya melihat kurang ya. Promosi. Komisi D aja baru tahu. Saya baru tahu. Komisi D. Ini mestinya direkturnya ini harus bergerak. Jangan duduk terus di atas. Direktur ini Jangan di psikolog. Sini ada psikolog. Jangan di psikolog orang ada tahu kayaknya. Menurut. Oke, cukup ya. Cukup. Pak Doni. Mas Doni sudah cukup ya. Tadi sudah memberitahukan bahwa di Samudra itu sudah memberikan pelayanan psikolog dan yang lain-lain, termasuk juga para caleg nanti biar nanti ada mitigasi lah untuk tidak terlalu stres gitu ya. Simak dengan seksama apa kiat-kiat tadi yang diberikan oleh Mas Doni. Ya. Dua kiat. Hindari Informasi negatif. Dan fokus pada tujuan. Iya. Catat betul besar-besar dan laksanakan. Insya Allah terhindar dari stres dan penyakit mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.